Navigator dalam sebuah kelompok bajak laut merupakan salah satu posisi yang sangat penting dalam mengarungi lautan yang begitu ganas. Navigator harus memiliki pengetahuan dan analisis yang baik dalam membaca perubahan cuaca dan iklim, serta memberikan masukan kepada kapten kapal dalam kondisi tertentu. Posisi navigator begitu vital dalam kelompok bajak laut. Navigator yang bagus akan bisa membawa kapal dan kru kapal mengarungi ganasnya lautan, terutama lautan Greenland paruh pertama, apalagi lautan Greenland paruh kedua atau dunia baru. Keberadaan navigator idealnya berada di dalam kapal bajak laut bersama kru yang lainnya. Lantas, siapa saja kan navigator kapal bajak laut yang terbaik? Menurut aku, salah satu navigator yang terbaik adalah neneknya Bartolomeo. Iya, neneknya para kru kapal bajak laut Bartolomeo. Dia tidak ikut naik di kapal bajak laut Bartolomeo, tapi mampu membimbing bajak laut Bartolomeo bisa sampai di lautan dunia baru, walaupun secara ofisial neneknya bukan kru kapal resmi. Dalam chapter 802, Bartolomeo mengatakan dia dan kelompok bajak lautnya tidak memiliki navigator kapal, padahal mereka sudah ada di lautan dunia baru. Setiap ada masalah, seperti masalah perubahan cuaca, Barto dan kelompoknya selalu menelepon neneknya yang ada di rumahnya. Dan terkadang neneknya ketika ditelepon memberikan saran yang aneh dan tidak masuk akal, tapi tetap dilakukan oleh kelompok Bartolomeo. Walaupun demikian, ajaibnya, kelompok Bartolomeo bisa sampai dengan selamat di lautan dunia baru yang begitu sangat ganas dan berbahaya. Salah satu navigator terbaik lainnya adalah Nami, navigator kelompok bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy. Nami pada dasarnya telah memiliki ilmu dan pengetahuan tentang navigasi yang baik di lautan. Kemudian kemampuannya berkembang selama kurang lebih 2 tahun atau ketika masa time skip. Nami berlatih dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan seputar navigasi lautan di Pulau Weteria. Nami kini menjadi navigator kapal yang sangat diandalkan. Ilmu dan pengetahuan navigasinya semakin meningkat. Begitu juga dengan pengetahuan tentang fenomena perubahan cuaca dan keadaan lautan serta iklimnya. Keahlian Nami sangat membantu Luffy dan rekan-rekannya dalam mengarungi lautan. Nami juga ahli dalam menggunakan kompas logpost, seperti yang Nami perlihatkan dalam chapter 1060 saat di perairan sekitar Pulau Egghead. Kemampuan analisis Nami dalam membaca situasi di sekitar Pulau Egghead begitu baik, dia kemudian memberikan rekomendasi untuk rekan-rekannya. Ketika melihat pusaran air raksasa yang berbentuk seperti bola raksasa, Nami dengan cepat menyadari akan bahaya. Dia menyuruh Jinbe untuk mengarahkan kapal yang mereka naiki untuk menjauh dari pusaran tersebut. Menurut Nami, perubahan suhu yang mendadak sangatlah berbahaya. Bila tidak menjauh, kapal bisa tertelan ke dalam pusaran air raksasa tersebut. Navigator kapal terbaik lainnya adalah Lafite, kapten kapal kelima atau komandan Titan kelima dalam kelompok bajak laut Yonko Kurohige. Memang kemampuan navigasinya tidak terlalu diperlihatkan secara detail di versi komik, namun dia bekerja dengan sangat baik. Dia membawa kelompok bajak laut Kurohige mengarungi lautan hingga memasuki lautan dunia baru sampai saat ini, di mana Kurohige sudah menjadi Yonko. Selama di komik sampai chapter 1145, dia tidak terlihat mengenakan kompas logpost yang sangat penting di lautan One Piece. Salah satu prestasinya, dia pernah memasuki ruangan di Mariejoa tanpa diketahui pihak keamanan. Memasuki sebuah ruangan pertemuan para petinggi angkatan laut dan Shishibuke. Dia mengusulkan kaptennya untuk menjadi Shishibuke menggantikan posisi yang kosong akibat kekalahan krokodil. Itulah 3 navigator kapal bajak laut terbaik yang muncul di lautan One Piece. Tentu masih ada beberapa lagi navigator kapal bajak laut yang kemampuan navigasinya tidak bisa dianggap remeh. Menurut kalian, siapakah navigator terbaik versi kalian di semesta One Piece? Tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih.